Shalom adik-adik. Sudah pada siap mendengarkan firman kan? Sekarang Kak Tirsa mau cerita tentang seorang pemuda namanya Eutikus. Apa? Tikus. Bukan tikus adik-adik, tapi Eutikus. Ya, siapa nih Eutikus? Nah, belum tahu kan? Atau pengen tahu? Nah, gimana kalau kita dengerin teman-teman kita memuji Tuhan dulu ya tentang Eutikus, oke? Kita dengarkan. Pemuda Eutikus duduk di jendela mendengar sabda Tuhan, dibawa oleh Paulus. Setan aku datang padanya, dia tidur lalu jatuh mati. Paulus datang pada Eutikus, dia berdoa lalu tidur lagi. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, Paulus beserta beberapa muridnya dari Filipi berlayar adik-adik. 4 hari kemudian sampailah mereka di Troas. Nah, di situ mereka tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika mereka berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Paulus memberikan nasihat di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruangan atas, di mana mereka berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Di situ ada seorang anak muda bernama Eutikus. Dia sedang duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan ngantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ia jatuh dari tingkat ketiga sampai ke bawah. Wah, ketika ia diangkat orang, ternyata ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, kemudian mendekapnya dan berkata, Jangan ribut sebab ia masih hidup. Wah, apa yang terjadi? Akhirnya anak itu hidup adik-adik. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu yang hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Nah adik-adik, udah ditonton kan videonya? Sekarang udah tahu kan siapa Eutikus ini? Eutikus ini adalah seorang anak muda yang pada waktu Paulus memberikan nasihat, berbicara kepada saudara-saudara seiman, dia malah ngantuk, tertidur dan jatuh sampai mati. Tapi ketika Paulus mendoakan, akhirnya dia hidup lagi. Ya, nah apa firman Tuhan hari ini? Bahwa kita harus sungguh-sungguh fokus ketika firman Tuhan disampaikan.
Misalnya, boleh nggak lari ke sana, lari ke sini, dengerin firman Tuhan sambil ngobrol, dengerin firman Tuhan sambil mainan, boleh nggak? Nggak boleh, kita harus fokus ya. Seperti dalam firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat yang ke-20 dikatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita harus memperhatikan firman, harus sungguh-sungguh, harus fokus supaya kita memperoleh kebaikan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh, kita akan percaya kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan kita akan memperoleh kebaikan, kebahagiaan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.